Salam, selamat pagi buat semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memimpin memberkati Anda. Namun saya sangat bangga karena dapat bersama-sama dengan Anda sekali lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah online kita. Namun sebelum kita meneruskan memulakan ibadah kita, mari kita dasari dengan doa. Mari kita berdoa bersama dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur karena sehingga pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan menikmati hari yang baru, napas yang baru oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Seluruh hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau terus membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kan hidup kami hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Saya berdoa supaya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan
Semua tepuk tangan sama-sama. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Besar penyidupan Tuhan, aku malas terima kasih. Nuan rindu kaku Tuhan, aku anak Nuan.
Seminaku Tuhan, piring aku, semua hidupku, semangat tubuhku, aku nadai rentang, engkau peneraja, di amat berega, diberikan uang. Seminaku Tuhan, peminta aku, terima meh Tuhan, pemeri aku, gunakan hidupku, kerjakan uang sepanjang hidupku. Besar penyidupan Tuhan, aku malas terima kasih. Nuan melindungi aku Tuhan, aku anak Nuan. Seminaku Tuhan, piring aku, semua hidupku, semangat tubuhku, aku nadai rentang, engkau peneraja, di amat berega, diberikan uang. Seminaku Tuhan, peminta aku, terima meh Tuhan, pemeri aku, gunakan hidupku, kerjakan uang sepanjang hidupku. Gunakan hidupku, kerjakan uang sepanjang hidupku. Salam dan selamat pagi buat semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali lagi dapat bertemu di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita meneruskan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita dasari dengan doa. Dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda kerjakan, lakukan saat ini, mari ambil waktu untuk berdoa, supaya firman Tuhan yang kita pelajari, itu benar-benar kita dapat mengerti, memahami, oleh karena roh Tuhan yang bekerja dalam pribadi kita. Mari kita berdoa bersama dan saya amin selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena pada pagi hari ini sekali lagi kami dapat menikmati hari yang baru, napas yang baru, kebersamaan yang baru walaupun di dalam online, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Saya berdoa buat semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan saat ini, tangan Tuhan senantiasa menyertai, memimpin dan memelihara mereka. Dan saat ini Tuhan kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami supaya biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat mengerti, dapat memahami oleh karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Dan melalui firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kami
dan juga mendorong kami untuk lebih kuat, setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Kita yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah kita ketahui dan yang sudah saya sampaikan kepada kita di dalam ibadah online kita beberapa masa yang lalu, sepanjang bulan ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu diberkati, atau dari kata lain blessing. Saya percaya bahwa setiap manusia mau supaya hidupnya diberkati. Namun ada banyak hal yang menghalang atau banyak hal yang membuatkan kita merasa bahwa hidup kita ini jauh di hadapan Tuhan. Hidup kita ini sudah tidak menikmati berkat Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak memberikan suatu impact, tidak memberikan kita berkat di dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa kita sudah tidak menikmati berkat daripada Tuhan. Ini yang seringkali terjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Tapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa masa yang lalu berkaitan dengan tema ini, saya percaya bahwa ada hal-hal yang sudah memberikan suatu gambaran dalam hidup kita supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Namun pada pagi hari ini, walaupun dalam tema ini diberkati, namun saya membawa kita belajar satu subtema yang membawa kita, mengajar kita penghalang berkat Tuhan di dalam hidup orang percaya. Di dalam pembelajaran ini pasti kita akan memberikan kita dapat suatu hal, satu pelajaran baru. Apa sebenarnya yang menghalang berkat Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kenapa sebenarnya hidup kita ini tidak menikmati berkat yang daripada Allah sendiri? Namun kalau kita melihat dari sudut pandang yang luas, kalau berbicara tentang berkat, begitu banyak sebenarnya, begitu luas pelajaran atau pandangan tentang berkat ini. Kita boleh bercakap itu suatu berkat Tuhan. Kita boleh berjalan itu suatu berkat Tuhan. Kita boleh melakukan sesuatu itu karena berkat Tuhan. Kita hidup sehingga pada saat ini oleh karena berkat Tuhan. Berkaitan dengan berkat. Tetapi kalau kita perkecilkan tentang berkat ini dari hal-hal yang mungkin kita miliki, yang dipercayakan dalam hidup kita, ini banyak hal yang membuatkan kita seringkali terpikir, kenapa saya tidak menikmati berkat Tuhan? Mungkin Tuhan tidak menjawab doa saya. Mungkin apa selama ini saya tidak merasakan bahwa ada sesuatu apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan selama ini tidak saya nikmati, tidak saya perolehi. Ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita. Jadi sebenarnya pada pagi hari ini saya senang membawa kita belajar sebenarnya apa penghalang berkat Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ada satu ayat yang saya mau kita belajar bersama. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Kalau kita perhatikan ayat demi ayat di dalam teks ini, di dalam Galatia 6 ayat 7 ini, kita pasti sudah memberikan suatu gambaran di dalam hidup kita. Kenapa? Apa sebenarnya penghalang berkat Tuhan untuk kita nikmati di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Kalau kita melihat serba sedikit daripada latar belakang kitab Galatia ini adalah surat Paulus yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia sekitar tahun 48 hingga 49 selepas Masehi. Dan pada
tujuan Paulus menulis surat ini adalah dia mendapat tahu bahwa ada pengajar-pengajar, guru-guru agama yang datang di Galatia memberitahu tentang suatu berita berkaitan tentang keselamatan. Untuk memperoleh keselamatan harus mengikuti dengan taat berkaitan dengan hukum Taurat. Harus engkau taat tentang hukum Taurat. Dan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat itu harus dipatuhi 100% agar memiliki keselamatan yang diberikan oleh Allah. Tetapi apa yang ketika Paulus mendengar berita ini disampaikan kepada dia, Paulus menentang ajaran ini. Karena Paulus faham apa sebenarnya yang terkandung di dalam hukum Taurat. Paulus memberikan pengajaran, memberitahu jemaat di Galatia bahwa untuk memiliki keselamatan itu adalah kasih karunia Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Maka di dalam dua pengajaran ini berkaitan menurut pandangan orang Yahudi yang menyampaikan tentang kabar tentang keselamatan ini dan juga pandangan Paulus, kita menyadari bahwa hukum Taurat membuatkan kita sadar bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Maksudnya kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang menebus hidup kita dari dosa. Ini yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan juga Taurat ini membuat manusia takut akan dosa, mengajar tentang dosa, akibat daripada dosa. Ini yang diajarkan berkaitan dengan hukum Taurat. Dan ini yang ditantang oleh Paulus sesuai dengan pengajaran guru-guru agama yang datang di Galatia ketika itu. Paulus memberikan pengajaran kepada mereka. Walaupun kita sudah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, tetapi itu tidak berarti bahwa hidup kita ini sudah tidak ada tanggung jawab lain. Malah kalau kita mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan, maka perbuatan baik itu akan muncul, akan kita tunjukkan kepada orang lain. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia mendengar berita tentang pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru agama yang lain kepada jemaat di Galatia. Dan Paulus memberitahu di dalam Galatia 6 ayat 7 ini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Kalau kita tabur kemalasan, maka kita menuai sesuatu hal yang tidak baik di masa depan. Dan kalau kita tabur sesuatu yang tidak baik, akibatnya juga tidak baik. Jadi apa penghalang berkat Tuhan untuk kita nikmati sebagai orang percaya? Yang pertama, melalui Galatia 6 ayat 7 ini kita mendapati bahwa penghalang yang pertama untuk kita menikmati berkat Tuhan yaitu hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa berarti hidup yang dipandu oleh dosa. Dosa inilah yang membuatkan kita tidak dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan hidup di dalam dosa ini adalah hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan inilah yang dinyatakan di dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Kalau kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan dapat melakukan sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita, semua kita mengakui bahwa sumber berkat itu ada daripada Allah sendiri.
Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, dosa yang menuntun, dosalah yang memandu hidup kita, maka segala sesuatu yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita kerjakan, kita tidak akan memperolehinya. Dan ini yang menjadi penghalang berkat Tuhan untuk kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam dosa, berkat Tuhan tidak akan kita nikmati dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberitahu jemaat di Galatia, walaupun kamu ini adalah orang yang sudah diselamatkan, kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, jangan mempermainkan Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang Paulus mau tegaskan di sini, di dalam ayat ini, ketika orang di Galatia ini sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang baik yang dapat mempermuliakan Tuhan. Jadi Paulus mau menegaskan, memberitahu mereka supaya kamu jangan disesatkan dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kalau kamu mengerti bahwa kamu sudah diselamatkan melalui iman, oleh iman, percaya kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan mempermainkan Allah. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan hidup kita ini hidup di dalam kekudusan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan bermaksud hidup yang mempermuliakan Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan cemari hidup kita dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin selama ini kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan di rumah, tetapi bagaimana kehidupan kita di tempat kerja? Apakah hidup kita di tempat kerja menjadi berkat bagi orang lain? Ataupun di tempat kerja kita seringkali memperlihatkan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat mempermuliakan Tuhan. Bagaimana apabila kita bersama-sama dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Apakah kita tetap jadi berkat bagi mereka atau kita dipengaruhi oleh mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Pastikan hidup kita ini kudus di hadapan Tuhan. Ada ramai orang di dalam gereja, di dalam ibadah, ada berapa orang yang menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita memperlihatkan kekristenan kita. Tetapi apabila di luar gereja, di luar tempat tinggal, kita di rumah bersama-sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan, kita mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang untuk saya memperingati kita pada pagi hari ini. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Kalau kita menabur sesuatu hal yang tidak baik, kita pasti akan juga menuai sesuatu yang tidak baik. Kalau kita diberkati oleh Tuhan dan akhirnya kita tidak mau memberkati orang lain, itu sama dengan apa yang kamu tabur, itu juga yang kita akan tuai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama penghalang berkat Tuhan untuk kita nikmati sebagai orang percaya adalah pada waktu kita hidup di dalam dosa. Mungkin dosa yang dalam pikiran kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik, membunuh, mencuri, berbohong. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Cara pikir kita asik memikirkan bagaimana supaya menjatuhkan orang lain. Kita seringkali berpikir, sesuatu hal yang tidak baik dengan orang ini. Coba kita pikirkan sesuatu hal yang boleh membangun iman kita dan juga jadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa masa yang lalu, cara pikir kita mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita berpikir sesuatu hal yang tidak baik terhadap orang lain,
itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi itulah permulaan. Dosa akan terus mengikat hidup kita sehingga akan kita mulai membenci dan tidak senang dengan orang lain. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi itu bukan satu alasan bagi kita untuk menjauhkan diri dengan mereka. Tetapi itu membuatkan kita sebenarnya memperlihatkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Alkitab bilang kalau kamu tahu kebenaran tetapi tidak menyatakan itu kepada orang lain, itu adalah dosa. Jadi kalau kita tahu itu suatu kebenaran tetapi tidak melakukan itu, tidak menyatakan itu kepada orang lain, itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan untuk kita nikmati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penghalang berkat Tuhan untuk kita nikmati dalam hidup kita sebagai orang percaya yang pertama yaitu hidup di dalam dosa. Hal yang kedua, penghalang berkat Tuhan di dalam hidup orang percaya. Kita pelajari dalam 1 Samuel 15 ayat 10 hingga 11. 1 Samuel 15, 10 hingga 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan dia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ini berkaitan dengan pesan Tuhan kepada Nabi Samuel, berkaitan tentang Saul. Saul pada mulanya adalah seorang raja yang pertama diangkat bagi bangsa Israel. Saul dipilih oleh Allah melalui Nabi Samuel. Samuel lah yang melalui Samuel lah Saul menjadi raja. Allah memberitahu Samuel supaya Saul ini menjadi raja. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidup Saul, pada mulanya Saul begitu luar biasa, kepimpinan Saul luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa melalui memimpin bangsa Israel dan juga di dalam perang. Saul seringkali mengalami kemenangan, memperoleh kemenangan oleh karena pimpinan Tuhan di dalam hidup dia. Tetapi di akhirnya ketika Saul tidak setia, tidak taat kepada Allah, sehingga kan Allah tidak lagi berkenan kepada Saul dan diganti dengan Samuel, diganti dengan Daud. Inilah yang menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kita, penghalang berkat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dapat pelajari tentang pribadi Saul ini. Yang kedua, penghalangnya yang kita pelajari berkaitan dengan penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan Saul, yaitu dia tidak dapat dipercayai oleh Tuhan. Ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, dia tidak dapat dipercayai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Apa saja yang dilakukan oleh Saul, semuanya gagal oleh karena Allah tidak mempercayai dia lagi. Dimulai dengan ketidaktaatan Saul. Semua itu dimulai dengan ketidaktaatan Saul kepada Allah. Dan selain daripada ketidaktaatan Saul, dia juga mengutamakan diri sendiri berbanding kehendak Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Menjadi orang hebat itu ramai. Ada ramai orang menjadi orang hebat, tetapi belum tentu dia menjadi orang yang dipercayai. Mungkin ramai orang rasa diberkati pada mulanya, tetapi belum tentu dia dapat dipercayai oleh Tuhan. Kita mungkin ramai orang menjadi orang percaya, tetapi belum tentu dipercayai oleh Tuhan.
Ini yang perlu kita selidiki, kita evaluasi hidup kita. Apakah hidup kita ini dipercayai oleh Tuhan atau tidak? Perlu kita ketahui dari hal kepemilikan, apapun yang kita miliki, yang kita punya, itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita tidak dapat mengurus dengan baik apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberikan kepada kita lagi. Malah itu yang membuatkan kita tidak dipercayai oleh Tuhan. Sama seperti Saul. Ketika Saul sudah jauh di hadapan Tuhan, dia tidak taat kepada perintah Tuhan, maka Allah tidak mempercayai dia lagi. Dia memberikan kepercayaan itu kepada orang lain. Jadi kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan, tetapi kita tidak mengurus berkat Tuhan dengan baik, jangan menyesal kalau suatu masa nanti ada waktunya Tuhan tidak akan mempercayai kita lagi berkat yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Ini yang saya katakan. Ramai orang hebat, tetapi belum tentu dipercayai Tuhan. Pribadi yang dipercayai adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup dia. Pribadi yang dipercayai oleh Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan sudah mempercayai kita, maka ada tanggung jawab yang perlu kita laksanakan, kita lakukan dalam hidup kita. Bukan saja dari segi iman kita yang Tuhan percayakan, tetapi dari segi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dari segi harta, dari segi status, Tuhan memberikan itu supaya kita bertanggung jawab semuanya. Dari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah jadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang dipercayai oleh Tuhan. Jangan sampai ada banyak hal yang menyulitkan hidup kita sebagai orang percaya oleh karena kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Tuhan percayakan berkat, pertanggungjawabkan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang dipercayai oleh Tuhan. Maka dengan itu pada pagi hari ini, saya senang untuk memberitahu kita ada 2 penghalang berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama yaitu hidup di dalam dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, itu yang akan menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kita. Walaupun kita mau berdoa, kita minta sama Tuhan, kalau kita masih hidup di dalam dosa, berkat Tuhan tidak akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita tidak dipercayai oleh Tuhan. Inilah yang menjadi penghalang di dalam hidup kita. Karena kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ketika kita dipercayai oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau supaya hidup kita diberkati, hiduplah di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Kalau kita mau hidup kita diberkati oleh Tuhan, jadilah orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, bertanggung jawablah. Bertanggung jawab itu sangat penting. Supaya apapun yang Tuhan percayakan, kita dapat bertanggung jawab dengan baik. Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita,
kita dapat laksanakan itu, dapat urus dengan baik oleh karena hidup kita dipercayai, hidup kita bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka dengan itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari evaluasi hidup kita saat ini. Selama ini apakah kita merasa tidak hidup di dalam pemberkatan Tuhan? Apakah selama ini kita merasa bahwa kita tidak diberkati oleh Tuhan? Jangan-jangan hidup kita sekarang ini adalah hidup di dalam dosa, ataupun hidup sekarang ini kita tidak dipercayai oleh Tuhan karena kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini 2 penghalang berkat Tuhan ini kita sudah pelajari, yaitu pertama, hidup di dalam dosa, dan yang kedua, kita tidak dipercayai oleh Tuhan. Inilah yang menjadi penghalang berkat Tuhan untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, sehingga akan iman kita semakin bertumbuh dan juga hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi penghalang berkat Tuhan untuk kami nikmati di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, selama ini kami merasa bahwa kami tidak menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Namun pada pagi hari ini, firman-Mu mengajar kami, apa sebenarnya penghalang berkat Tuhan untuk kami nikmati. Dan pada pagi hari ini kami sadar bahwa penghalang berkat Tuhan kami nikmati adalah karena dosa. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami hidup di dalam dosa. Dalam dosa apapun juga yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak dapat mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami dan ajari kami supaya kami senantiasa sadar bahwa hidup di dalam dosa adalah penghalang berkat Tuhan untuk kami nikmati dalam hidup kami sebagai orang percaya. Selain itu, kami juga belajar pada pagi hari ini bahwa penghalang berkat Tuhan dalam hidup kami adalah tidak dipercayai oleh Tuhan. Bapa, ajari kami Tuhan dan berkati hidup kami supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan. Dan apapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami dapat bertanggung jawab, kami dapat mengurus dengan baik. Kami mau bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui kesadaran akan hal ini membantu kami untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi nasihat, menjadi dorongan buat kami supaya kami hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua untuk firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam bahagian pengumuman, di layar screen Anda sudah dinyatakan akun gereja dan juga nomor akun gereja. Dan kesempatan ini mari kita ambil waktu untuk memberikan uang persembahan maupun uang persepuluhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita ada, yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tuhan hanya mempercayakan kita untuk mengurus milik Tuhan. Jadi sebagaimana firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, apa yang menjadi penghalang berkat Tuhan di dalam hidup kita adalah ketika kita tidak dipercayai oleh Tuhan. Salah satu hal demikian. Jadi kalau kita mau
pribadi yang dipercayai oleh Tuhan, mari kita bertanggung jawab untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dengan cara memberikan uang persembahan maupun uang persepuluhan. Mungkin kita terpikir, apakah uang persembahan maupun uang persepuluhan ini berbentuk uang saja? Itu banyak sebenarnya. Tapi dari satu sudut, uang persembahan, uang persepuluhan ini kita berikan sebagai satu ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita memberi dengan iman kita berikan kepada Tuhan bahwa ini adalah tanda ucapan syukur kita kepada Dia atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi kita masuk di dalam ruangan pengumuman. Satu pengumuman yang saya mau terus beritahu kita semua berkaitan dengan link gereja. Sebagaimana beberapa masa yang lalu sudah diberikan link itu di grup WhatsApp keluarga SIB Pucung. Jadi saya mendorong semua jemaat supaya isi link itu, klik link itu dan isi data-data yang diminta karena itu sangat penting bagi Anda dan juga bagi gereja. Bagi gereja, link itu bertujuan untuk mengetahui keahlian, untuk mendaftar keahlian gereja di gereja kita, supaya kita mengetahui sudah berapa ramai jemaat gereja kita. Jadi walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisikal di gereja, tetapi sekurang-kurangnya kita mengetahui siapa yang sudah menjadi ahli gereja kita. Jadi itu salah satu. Dan yang kedua adalah apabila kita mendapat data semua, kita senang untuk mengatur kembali untuk pengaktifan kelompok sel. Sebab sudah lama kelompok sel kita tidak aktif. Kalau kita bertemu dari rumah ke rumah itu sangat sukar sekarang ini memandangkan case COVID semakin meningkat. Jadi saya mendorong semua jemaat supaya isilah link yang ada dengan sesuai dengan maklumat yang diberi. Dan yang seterusnya, tujuan link ini adalah untuk mendaftarkan jemaat supaya secara langsung perlu jemaat tahu bahwa semua jemaat yang berdaftar nanti itu gereja punya tanggung jawab dalam hal kebajikan jemaat. Jadi senang untuk saya mengingatkan kita, sesiapa walaupun ada di dalam grup keluarga Jemaat SIB Pucung, kalau tidak tersenarai di dalam, tidak mengisi link ini, tidak isi data ini, Anda tidak secara langsung tidak dapat didaftarkan sebagai jemaat yang memiliki kebajikan, didaftarkan sebagai di dalam gereja. Harap boleh mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi kalau ada jemaat yang tidak paham tentang link ini, boleh terus hubungi saya. Ataupun kalau ada jemaat yang tidak paham untuk macam mana cara isi link ini, boleh terus hubungi Brother Jeprol ataupun terus kepada saya juga. Jadi saya harap semua jemaat boleh isi link ini dan berikan data sesuai dengan apa yang diminta di dalam link ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Kita ambil masa berdoa khusus bagi keadaan yang terjadi di Israel saat ini dan juga konflik antara Israel dan juga Filistin. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak nyawa yang terkorban disebabkan konflik ini. Kita berdoa supaya biarlah tangan Tuhan yang bekerja di dalam konflik yang ada di dalam
situasi yang ada. Kita juga berdoa untuk negara kita Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini case semakin meningkat. Jadi kita berdoa buat pemimpin-pemimpin negara kita supaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk memimpin negara kita, sehingga kan negara kita akan semakin baik. Dan juga kita terus aktifkan hubungan saling antara satu dengan yang lain, supaya kita senantiasa diingatkan, dikuatkan melalui hubungan saling. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun antara satu dengan yang lain. Nah, mari kita berdoa bersama. Saya amin doa selepas doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus memperingati kami apa yang menjadi penghalang berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk konflik antara Israel dan juga Palestina yang terjadi saat ini Tuhan. Kami berdoa supaya biarlah campur tangan Tuhan dan biarlah pekerjaan Tuhan terjadi di dalam kedua negara ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat daripada apa yang rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan di dalam konflik ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak menyokong antara Israel dan juga Palestina, tapi kami berdoa supaya ada cara Tuhan untuk Tuhan lakukan di dalam dua negara ini. Kami juga berdoa untuk negara kami Malaysia, sebagaimana yang terjadi di akhir-akhir ini Tuhan, masalah COVID semakin meningkat. Tapi kami berdoa ya Bapa, supaya Tuhan terus memberkati pemimpin kami, Perdana Menteri kami maupun menteri-menteri yang lain, supaya Tuhan memberikan mereka hikmat memimpin negara kami Malaysia, sehingga kan negara kami akan mengalami suatu perubahan, pemulihan oleh karena kuasa Tuhan bekerja dalam negara kami Malaysia, khusus buat pemimpin-pemimpin kami. Oleh karena Tuhan yang memimpin memberikan hikmat, urapan yang baru kepada pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Saya juga berdoa untuk mereka yang berada di barisan hadapan. Tuhan tolong supaya berikan mereka kekuatan, semangat yang baru setiap waktu, dan pimpin sertai hidup mereka. Jauhkan mereka daripada hal-hal yang membuatkan mereka lemah, tetapi biarlah kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan taruh dalam setiap pribadi mereka yang berada di barisan hadapan, sehingga kan keadaan ini akan semakin pulih. Saya juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, khusus bagi jemaat Sabi Pucung, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang sedang mereka lakukan, apapun keadaan mereka saat ini, Tuhan tolong supaya jauhkan mereka daripada COVID ya Tuhan, jauhkan mereka. Tapi biarlah pimpin sertai hidup mereka, bungkusi mereka dengan kuasa darah Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan sentiasa tercurah dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, dan biarlah melalui pekerjaan dan juga bisnis mereka itu menjadi saluran berkat dalam kehidupan semua jemaat Tuhan, sehingga mereka benar-benar merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saya lepaskan berkat ini buat semua jemaat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Semua kita yang menikmati berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat.